Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki segalanya untuk diberikan nikmatnya sebahagian kepada kita semuanya. Yang nikmat ini kadang-kadang kita lalaikan, kita lupakan. Kita jarang mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai Allah ingatkan, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang bersyukur. Sedikit banyak nikmat yang kita nilai dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sangat relatif, tergantung cara kita mengukur. Tapi banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita kadang-kadang lalai untuk kita ingat bersama. Subuh hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk memanfaatkan sebahagian dari nikmat yang Allah berikan itu, nikmat sehat, nikmat sempat untuk kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan kisah kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya bertambah-tambah rasa syukur kita. Karena tanpa ada pengetahuan, tanpa ada informasi tentang perjuangan beliau, mungkin kita tidak tahu bagaimana besarnya pengorbanan beliau, sehingga mungkin kita melalaikan atau melupakan betapa besarnya jasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, sehingga kita mungkin tidak mencintai beliau karena kita tidak merasa ada hubungan apa-apa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pekan-pekan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan hijrah. Ada satu yang menarik yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau membuat fasal khusus, bahagian khusus untuk membahas tentang salah satu dari episode hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi Islami Abdullah bin Salam, yaitu tentang Islamnya Abdullah bin Salam. Menurut saya ini menarik untuk kita bahas karena relevan sekali dengan kondisi kita pada hari ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, tsana Auf, an Zurarah, dan seterusnya ini rawinya. Dari Abdullah bin Salam. Qala, kata Abdullah bin Salam, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Ini kalau bahasa orang sekarang euforia, Pak. Masyarakat Madinah senang betul. Kata para sahabat, tidak ada hari yang paling menggembirakan orang Madinah sepanjang sejarah Madinah ada itu. Kalau menurut mereka, tidak ada yang paling menggembirakan mereka kecuali pada hari kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Itu orang euforianya luar biasa, senangnya luar biasa. Kalau kita lihat di film The Messenger, mungkin zaman dulu Anthony Quinn, siapa yang suka nonton filmnya itu bagaimana para sahabat sebentar naik ke atas puncak pohon kurma. Oh, enggak ada, masih turun lagi. Lihatin lagi, ada titik di sana, apa itu? Jangan-jangan beliau. Oh, bersusun sudah. Orang ramai bersusun pakai rebana. Tala'al badru alaina, sudah terbit, sudah datang rembulan kepada kita. Min thaniyatil wada, dari sebuah lembah al-wada, lembah Thaniyah. Wah, Masya Allah, senangnya orang Madinah ketika itu. Maka kata Abdullah bin Salam,
injafalan nasu ilaihi, maka berbondong-bondong ramailah orang beranjak mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Gimana sih wajah orang yang paling ajaib ini? Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tampilan fisiknya aja Pak sudah meyakinkan orang. Orang penasaran. Meskipun dalam riwayat lain sempat salah kira Pak. Orang awalnya mengira yang Rasul itu adalah Abu Bakar. Begitu panas, terik pagi-pagi itu, matahari, maka kemudian Abu Bakar menaungi Rasulullah. Oh, baru tahu rupanya Rasulullahnya yang ini. Saking tawadhu'nya beliau sehingga tidak bisa membedakan mana pimpinan, mana ajudan. Jadi mana pimpinan, mana ajudan, dikira ajudan ini pimpinannya. Kayak Mayor Teddy sama Pak Prabowo. Ganteng Mayor Teddy, masih muda. Tapi kalau kita lihat kan udah tahu informasinya duluan. Oh, ini Pak Prabowo udah tahu fotonya bagaimana. Nah, zaman itu belum ada WA lagi, jadi nggak tahu foto profilnya apa Rasulullah ini di WA-nya itu. Saya nggak ada WA waktu itu ya. Kebetulan BTS belum dibangun, jadi tunggu BTS-nya dulu. Fakuntu fi man jafala. Dan saya pun, kata Abdullah bin Salam, termasuk di antara orang yang ikut-ikutan juga. Penasaran ingin lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana wajahnya beliau. Falamma tabayyantu wajhahu araftu annahu laisa biwajhi kadzab. Begitu saya lihat wajah beliau ini wajahnya laisa biwajhi kadzab, bukan wajah seorang pendusta. Ini orang jujur ini, kata beliau. Jadi kelihatan Pak orang jujur itu. Ini memang entah beliau dibukakan kasyafnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau adalah ahli kitab, orang berilmu, memang pendetanya orang Yahudi, atau memang dari sisi fisiknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang secara fisik mudah ditandai. Begitu orang ketemu beliau langsung melihat ini bukan orang sembarangan. Fakana awwala syai'in sami'tuhu yaqul, dan pertama-tama yang saya dengar dari beliau sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Ini Abdullah bin Salam disentil salamnya sedikit. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, pertama-tama ucapan yang saya dengar dari beliau, dari lisan beliau yang mulia itu, sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahmi, dan sholatlah engkau pada waktu orang sedang asik-asiknya tidur. Maksudnya sholat tahajud kah, sholat witir kah? Apa yang terjadi kepada orang yang mengamalkan 4 hal ini? Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan aman, selamat. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dari jalan-jalan yang lain, min turuqi Aufi al-A'rabi an Zurah ibn Abi wa Aufah, dan seterusnya nih ya. Jadi ini menarik Pak, menarik. Nanti kita lihat apa yang menariknya dalam riwayat yang berikutnya. Ini ceritanya belum masuk Islam. Nanti pada saat berikut kapan-kapan lagi, Abdullah bin Salam ini kan orangnya nggak sembarangan. Dia ngambil keputusan, kumpulkannya dulu pengetahuan, informasi apapun yang diketahui tentang Rasulullah. Jadi kumpul informasi dulu Pak. Ini yang kadang-kadang kita sebagian manusia itu kurang kritis. Saya pernah baca itu antara 10 sampai 30% aja orang secara umum ya, manusia itu mampu berpikir kritis Pak. Maksudnya gimana? Kumpulkan dulu informasi lengkap, baru ambil keputusan. Nisful ada kata para ulama itu bahwa bagaimana kita bisa mengambil keputusan itu adalah dengan memahami persoalan dulu. Fahmus su'al nisfu minal jawab. Memahami persoalan itu sudah separuh jawaban. Salah kita memahami persoalan, salah kita menjawab. Salah kita memahami kondisinya, salah kita mendapatkan informasinya, salah juga kita bertindak. Nah, jadi Abdullah bin Salam ini cari informasi dulu. Sampai kemudian setelah dia dapatkan informasi lebih lengkap,
dia konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Nah, ini pembelajaran juga nih Pak. Beliau konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan sebagaimana dikatakan oleh Imam Baihaqi, akhbarna Abu Ubaidillah Al-Hafiz, akhbaran Asam, dan seterusnya nih perawinya. Sana Humaid an Anas. Nah, jadi dari Anas, sahabat Anas bin Malik. Qal, kata Anas apa? Sami'a Abdullah ibn Salam biqudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ardi lahu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Jadi Abdullah bin Salam ini mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Rasul datang ke Madinah. Kemudian ketika itu datang juga Nabi, kemudian bertemu, faqala anni sa'iluka an thalathin la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Kata Abdullah bin Salam, saya ini mohon izin ya Rasul, wahai Muhammad, mau tanya kepada engkau 3 pertanyaan. Kalau engkau tahu, apa namanya, kata beliau, kata Abdullah bin Salam ini, la ya'lamuhunna illa nabi. Pertanyaannya penting karena tidak ada orang yang tahu tentang informasi atau jawaban dari pertanyaan ini kecuali dia seorang nabi. Oh, jadi ngetes rupanya nih Pak. Abdullah bin Salam yang berani rupanya ngetes Nabi SAW. Apa kata Abdullah bin Salam? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya berat kalau menurut saya Pak. Yang pertama kata dia, ma awalu asratis sa'ah. Apa yang menjadi ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat yang pertama kali? Wa ma awwalu ta'ami ya'kuluhu ahlul jannah. Yang kedua pertanyaannya tidak kalah sulit Pak. Ada yang tahu nggak di sini Pak kira-kira? Apa pertanyaannya? Apa yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga? Welcome-nya itu nah, welcome drink. Kalau kita masuk hotel ada welcome drink kan Pak. Ada yang biasa perjalanan dinas masuk hotel mewah, hotel bintang 3, 4, 5. Begitu datang dikasih snack, dikasih minuman, ada welcome drinknya, welcome snack. Yang pertama nanti dimakan oleh ahli surga nanti apa? Yang bukan welcome drink tulisannya di sini Pak, ini saya aja nambahin, nanti dibilang hadis palsu lagi. Kemudian wa ma yanzi'ul walad illa abihi au ila ummihi. Nah, yang ketiga ini nggak mudah juga jawabannya Pak. Mana yang berpengaruh terhadap anak, terhadap perawakannya, wajahnya, mukanya, semuanya pengaruh terhadap apa anak itu? Apakah pengaruh ayahnya atau ibunya? Bapak kalau lihat anak Bapak lebih mirip anak itu mirip Bapak atau mirip istri? Ya Pak, tapi jangan jawab mirip tetangga ya Pak. Naudzubillah. Mirip anunya katanya, mirip kaiknya. Nah, itu masih anu tuh. Kaik yang mana? Kaik yang istri. Wah, berarti mirip istrinya. Jadi kadang-kadang Pak, itu menarik juga kalau kita belajar DNA itu ya. Ini saya belum sempat mau tes DNA. Karena ada orang bilang, "Kamu ini keturunan si A, kamu ini keturunan si B." Saya bilang ini klaim-klaim aja. Belum pernah kita lihat tes DNA-nya. Jangan sampai kita mengatakan keturunan si A si B ternyata dari Afrika misalnya. Dari mana yang beda sama sekali. Saya punya ponakan Pak, ponakan sepupu. Jadi di foto ponakan sepupu masih kecil umur 3 tahun, wajahnya persis betul sama nenek saya Pak, persis betul. Dan kami menduga nenek almarhum itu ketika beliau masih kecil persis seperti ponakan saya yang masih umur 3 tahun itu. Bibirnya, matanya, hampir semuanya. Apakah saya bilang cetakannya sama atau gimana nih ya? Nah, kira-kira mudah nggak jawabnya pertanyaan 3 ini Pak? Makanya Abdullah bin Salam sudah ngingetin, ini nggak bisa jawab kecuali dia nabi. Kalau sekarang kita mungkin gampang cari Google, ada Ustadz Google sekarang, ada Profesor Google, atau ada Mbah Google, apapun lah kita gelari. Apalagi sekarang ada ChatGPT Pak. Wah, lebih mudah lagi ChatGPT itu. Saya kalau lagi iseng itu
Sambil tiduran ngobrol sama ChatGPT bisa Pak. Apa yang biasa dibantu Pak Saiful? Kamu kok tahu saya Saiful? Iya, Bapak kan Pak Saiful istrinya, suaminya Bu Susi katanya. Saya bilang kok tahu dia? Bisa ngomong nih Pak. ChatGPT itu bisa ngomong, kita ajak ngomong dia bisa balas. Ngomong bersuara. Canggihnya sekarang artificial intelligence itu Pak. Jadi teknologi ini hati-hati kita. Dia kumpulkan informasi yang lengkap di internet, kemudian dia berikan informasi ke kita. Waktu kami kedatangan teman-teman PDAM Depok nih sekilas ini ya, direktur utamanya datang ke sini, kata mereka mau diskusi tentang pemasaran karena PDAM Berau katanya ada cicilan apa segala macam. Kami bikinkan video Pak, video itu dari ChatGPT. Kami jelaskan ke mereka, Pak ini bukan kami bikin sendiri videonya, tapi yang bikin ChatGPT. Kita bikin pertanyaan, halo ChatGPT, assalamualaikum, waalaikumsalam katanya. Bisa jawab juga, muslim nggak kamu ini? Habis itu baru kita tanya, coba sebutkan PDAM atau Perumda Air Minum yang paling bagus pemasarannya. Baik, yang pertama yang paling bagus Perumda Air Minum Batiwakal Berau, dia bilang. Saya bilang bagus juga nih, ayo kita ini rekam. Baru nanti kita bikinkan videonya sesuai dengan omongan ChatGPT Pak. Jadi saya jelaskan ke beliau, saya bilang Pak Dirut, ini kami ambilnya bukan dari omongan kami Pak, tapi ini dari informasi ChatGPT yang dia kumpulkan dari internet. Informasi yang berseliweran di internet disintesa, diolah sama dia, kemudian dikasihkan ke kita. Saya juga bisa carikan Pak tentang Depok, saya bilang. Halo ChatGPT, coba carikan informasi tentang PDAM Depok, apakah dia terbaik di bidang apa? Jangan Pak Saiful katanya. Lalu jangan, nanti ketahuan yang apanya gitu. Ya artinya sekarang ini informasi luar biasa Pak. Internet bisa dikumpulkan informasinya. Nah kalau sekarang enak kita, zaman dulu gimana kira-kira menjawabnya itu? Ada ahli informasi mengatakan, informasi yang kita dapatkan pada hari ini dalam satu hari Pak, itu sama jumlahnya informasi yang diperoleh oleh satu orang yang hidup sepanjang hidupnya selama 60 atau 70 tahun di tahun 1500-an. Bisa bandingkan kira-kira Pak? Bapak buka mata lihat WA, padahal ini nggak rekomendasi sebenarnya Pak. Jadi kalau kita buka mata itu sebenarnya, saya lupa di psikologi itu ada gelombang alfa atau gelombang beta namanya. Itu adalah waktu yang paling bagus untuk membuat sugesti dalam diri kita ini Pak. Makanya Rasulullah SAW, man asbaha minkum, barang siapa yang bangun di antara kalian, aminan fi syirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama lahu minad dunya, faka'annama hizat lahu minad dunya. Kalau di antara kalian bangun pada pagi hari, aman keluarganya, gak ada diganggu orang, gak ada tagih hutang segala macam, sehat keluarganya, dan dia punya makanan yang cukup hanya untuk hari itu aja, maka seakan-akan dia punya dunia dan seisinya. Jadi ketika kita bangun tuh Pak, kita ingat bahwa banyak nikmat yang Allah berikan, sehingga hari ini, pagi ini kita sedang menggenggam dunia Pak. Nah ini penting untuk membuat sugesti positif dalam tubuh kita, karena begitu bangun itu Pak, masih tuh pikiran kita masih gelombang saya lupa namanya istilahnya, gelombang alfa atau gelombang beta, nanti tanya sama ahli psikologi. 5 menit pertama itulah kita mensugesti diri kita Pak. Barang siapa yang dia bangun dan kemudian ingatannya adalah hanya dunia, maka Allah akan cerai beraikan urusannya Pak. Jadi makanya kita bangun tuh Pak, jangan langsung lihat sesuatu yang mengingatkan kepada dunia. Bangun itu ingat dulu Allah berikan nafas kepada kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Allah berikan nafas, Allah berikan nyawa, Allah berikan kehidupan kepada kita. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. 5 menit dulu Pak, kita baca doa dulu. Kalau Rasulullah SAW beliau ada anunya tuh Pak, baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil albab dan seterusnya. Surah Ali Imran yang terakhir 191. Itu untuk mensugesti diri Pak dulu. Ini baginda Rasul SAW mengajarkan kepada kita. Jadi informasi yang kita dapatkan sekarang banyak. Di zaman Rasul gimana jawabnya itu Pak? Sedangkan abad pertengahan aja itu seumur hidup orang perjalanan kehidupannya 60-70 tahun, sama dengan satu hari kita sekarang dapat informasi Pak. Buka WA dapat informasi, buka Facebook ada informasi lagi.
Donald Trump baru dilantik. Elon Musk hormatnya begini lagi, jadi stafnya Donald Trump. Kemarin informasinya Gaza alhamdulillah sudah gencatan senjata. Banyak informasinya Pak. Di zaman Rasul SAW dia terbatas. Kira-kira Rasulullah bisa jawab nggak nih Pak tantangan ini? Oh tentu aja. Orang baginda Rasul SAW memang seorang nabi. Apa kata beliau? Masih ingat 3 pertanyaan tadi ya Pak ya? Kalau menurut saya pertanyaan sulit semua ini Pak. Sulit semua pertanyaannya nih. Tapi baginda Rasul SAW menjawabnya, akhbirni bihinna Jibrilu anifa. Jadi dijawab oleh na'am qala Jibril, na'am qala aduwwul yahud minal malaikah, thumma qara'a man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbika bi idznillah. Jadi dibalik lagi sama baginda Rasul SAW, diungkap tentang rahasia. Ini belum dijawab sama nih. Bagaimana posisi orang Yahudi? Ternyata kata Abdullah bin Salam, dia membenarkan apa yang disampaikan Rasul SAW, bahwa Jibril itu memang nggak disukai orang Yahudi. Kenapa? Karena Rasul SAW punya informasinya dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Kata Rasulullah SAW mengutip ayat ini, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalu ala qalbika bi idznillah. Barang siapa yang menjadikan Jibril sebagai musuh, maka sesungguhnya nazzalahu ala qalbika bi idznillah, dialah yang memberikan menurunkan kepada hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru Jibril itu yang ngasih wahyu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wih, tersentak ini. Kemudian dijawab dengan bijak oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma awwalu asharati sa'ah fanarun takhruju 'alan nasi minal masyriqi ilal maghrib. Adapun yang pertama menjadi ciri, nah ini terjadi belum sekarang nih Pak, pertanda datangnya hari kiamat itu adalah adanya api yang menghalau manusia, mengeluarkan manusia dari masyrik, dari timur ke barat. Ada apinya sekarang Pak. Kira-kira kebakaran di Los Angeles ini Pak, dari mana itu kira-kira? Timur ke barat. Itu kalau Amerikanya Amerika Barat. Oh belum berarti, ini kan dari timur ke barat. Mudah-mudahan bukan ya. Mudah-mudahan masih lama lagi. Kita nggak tahu ini. Tapi kebayang sama kita sudah kan, apinya tuh, kata orang di sana memberi kesaksian, bingung mereka. Kok bisa tiba-tiba loncat ke atas katanya. Saya bilang kalau orang kehutanan biasa aja itu. Karena di dalam pohon-pohonnya temperate, daerah-daerah musim dingin, 4 musim itu sebagian pohonnya tuh ada mengandung kayak semacam thinner gitu Pak, kalau dijadikannya jadi thinner. Itu mengandung alkohol, pokoknya yang mudah terbakar, flammable istilahnya. Jadi kena panas jadi dia bisa langsung kebakar sendiri. Gue ini katanya dari Allah diberikan azab ya, kita Allah alam itu ya. Yang jelas memang mereka udah maki-maki Tuhan nggak ada di sana katanya, godless city, kota yang tidak bertuhan. Besok kan langsung dibakar sama pohon-pohonan itu. Yang kedua kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amma awwalu ta'ami ya'kuluhu ahlul jannah fa ziyadatu kabadin hutin. Apa Pak kira-kira snacknya nanti Pak di hari kiamat nanti? Makanan pertama yang dimakan orang ahli surga, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah dikasih tambahan kabad atau hati. Nah ini juga kita menerjemahkan hati itu Pak. Kalau kita kan ada hati itu kolbu kan. Padahal kalau kita bicara hati, hepar tuh di yang membersihkan kalau ada kuman-kuman itu, hepar hati kan. Itu bukan heart atau jantung. Kalau jantung tuh kolbu.
apa namanya, yuqallibal qulub, yang membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Kalau yang bolak-balik itu Pak, sebenarnya jantung itu. Tak tuk, pegang aja di nadi kita nih, gerakan denyut nadi. Nah, itu dari pompa darah yang di jantung kita. Kalau hati kita tuh diam aja dia Pak, nggak bergerak, nggak bolak-balik, kabat. Kalau bolak-balik itu jantung. Makanya orang tua kita dulu, wahai jantung hatiku. Wah, jantung hati istilahnya. Faziyadatu kabari hud, yaitu hatinya dari paus. Oke, apa caranya tuh? Anda tahu lah nanti di surga. Wa idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ah naza'al walad. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ah ma'ar rajul naza'at al walad. Jadi kata beliau, kalau Anda mau menentukan pengaruh yang lebih besar laki-laki atau perempuan, suami atau istri, ayah atau ibu, kata beliau, tergantung siapa yang mengeluarkan air maninya duluan. Kalau yang laki-laki yang duluan, maka dia akan dominan ayahnya. Kalau yang perempuan duluan, mohon maaf kita bicara ini ya, ini bicara ilmiah ini, maka yang berpengaruh adalah ibunya lebih besar pengaruhnya untuk anaknya itu. Jadi Masya Allah, ini ilmiah sebenarnya kalau mau diteliti, dan mungkin sudah ada penelitiannya nih. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan seperti ini. Tiga-tiganya terjawab dengan akurat, dengan tepat sebagaimana yang diminta oleh Abdullah bin Salam. Maka kemudian apa yang dikatakan dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah ya Rasulullah. Syahadat dia. Ini orang yang punya ilmu Pak, bersahadat. Nafsunya kalah dengan ilmunya, bersahadat dia. Tapi beliau ingatkan kondisi manusia kebanyakan. Ini orang bijak memang beliau ini, karena memang pemimpinnya. Kata Abdullah bin Salam, innal yahuda qaumun buhtun wa innahum iya'lamu bi islami qabla an tas'alahum. Kata siapa namanya, Abdullah bin Salam ini, sesungguhnya orang-orang Yahudi ini, mereka ini istilahnya orang yang suka ngancem-ngancem. Kalau seandainya mereka tahu dengan keislaman saya, qabla an tas'alahum anni, maka mereka pasti mau ngancam saya, marah-marah sama saya. Ternyata omongannya benar Pak. Faja'atil yahud, datanglah orang Yahudi. Ayyu rajulin abdillahi fikum, bagaimana menurut pendapat kalian Abdullah bin Salam ini di tengah-tengah kalian, gimana orangnya? Apa kata orang Yahudi? Mereka kompak menjawab, khairuna wa ibnu khairina. Dia orang terbaik, anak dari orang yang terbaik di antara kami. Wa sayyiduna wa ibnu sayyidina. Dia ini adalah pemimpin kami, anak dari pemimpin kami. Oh, jadi bukan orang sembarangan Pak, Abdullah bin Salam ini. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum in aslam, bagaimana pendapat kalian? Dia lagi udah masuk Islam nih. A'adahullah, langsung kaget orang Yahudi. A'adahullah min dalik, kami berlindung kepada Allah daripada yang demikian itu. Fa kharaja Abdullah, maka keluarlah Abdullah bin Salam menemui kaumnya tadi, dan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian begitu melihat keislamannya ini, apa kata orang Yahudi? Kompak mereka mengatakan, syarruna wa ibnu syarrina. Dia ini orang yang paling buruk di antara kami, anak orang paling buruk di antara kami. Ini orang Yahudi. Kata Abdullah bin Salam, hadzal ladzi kuntu akhafu ya Rasulullah. Ya Rasul, ini yang saya khawatirkan kalau saya ngomong ini ya Rasul. Kalau saya ngomong saya masuk Islam, ya ini sudah kelakuannya orang Yahudi begitu. Nggak cocok dengan hawa nafsunya, nggak cocok dengan egonya, dengan keinginannya, ya begitu dia. Nggak ada dengan keilmuannya. Nah, ini maksud saya, sepenggal cerita dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sangat relevan dengan kita, Pak.
Jadi tadi di awal saya sampaikan betapa mudahnya manusia kebanyakan itu mengambil tindakan secepat itu, semudah itu, dengan background informasi dan hal-hal yang mungkin belum divalidasi oleh mereka. Kenapa ya Abdullah bin Salam masuk Islam? Coba tanya dulu orangnya, klarifikasi dulu. Enggak, langsung spontan dia karena beda kepentingan. Orang yang dianggap paling baik, orang yang dianggap anak dari yang terbaik, dibilang ini orang paling jelek, anak dari orang paling jelek. Karakter orang Yahudi. Dan mungkin itu juga karakter kita secara umum, Pak. Kita mudah mengambil informasi, mengambil tindakan tanpa kita mengkonfirmasi sesuatu. Orang Yahudi seperti itu. Dan ini dibaca betul-betul oleh oleh Abdullah bin Salam. Sebenarnya kalau sekarang, Pak, Yahudi sekarang tuh banyak juga Yahudi yang nggak suka dengan genosida yang terjadi di Gaza. Ini alhamdulillah sudah lewat nih. Berarti Donald Trump ini bisa menyelamatkan orang Islam ya. Waktu didatangi Habib yang turun dari pesawat kemarin, petinju UFC itu, Habib Nurmagomedov, itulah ya, Habib ya. Jadi dia ketemu sama Donald Trump, dia yakinkan kalau kamu menang, kamu aja yang bisa menyelesaikan Gaza ini. Entah itu Habib itu memang ada tahu karakternya Trump atau gimana, yang jelas itu terbukti ternyata, Pak. Jadi saya coba cari informasi di internet, apa sih yang menyebabkan Gaza itu akhirnya setelah 15 bulan lebih, setelah hampir 50 ribu orang wafat, syahid, dan ratusan ribu mungkin terkubur di bawah reruntuhan, akhirnya gencatan senjata. Ternyata Donald Trump itu punya karakter, dia itu nggak mau kalah. Ini analisa ya, Pak, bukan Donald Trump yang ngomong ini. Dia ini nggak mau kalah orangnya. Jadi mungkin ini yang dimanfaatkan oleh Qatar atau negara-negara Islam yang bersimpati dengan Palestina, yang mampu untuk memberikan menjadi mediator atau negosiasi itu. Hamas ini kesannya, Pak, terlalu banyak aturan-aturannya, terlalu banyak permintaannya. Kalau jadi pertukaran senjata tahanan, maka kami minta, kata Hamas, hari-hari tertentu 10 jam nggak boleh ada drone lewat di atas Gaza. Tanggal-tanggal tertentu ketika kami melakukan pertukaran nggak boleh sampai 12 jam ada drone. Ada yang 10 jam, ada yang 12 jam. Serumit itu, Pak. Kemudian nanti kami minta ada jalur tertentu yang dia minta di-clearkan. Nggak boleh ada siapapun masuk ke sana. Rupanya, Pak, Hamas ini memang nggak mau sembarangan. Kalau seandainya drone itu berkeliaran, Pak, kelihatan tiba-tiba dia muncul dari mana bawa sandra. Rupanya di sini lubangnya yang kemarin itu. Ini kan, Pak, kita ajaib, Pak, kalau menurut saya Hamas ini, Pak. Daerahnya kecil, berapa kilometer aja, Pak, diubek-ubek sama Israel pakai senjata udara, kemudian serangan darat, nggak ketemu-ketemu, Pak. Di mana bersembunyinya orang ini? Apa jin kah, manusia kah, malaikat kah orang ini? Bisa bilang kah? Ada ilmunya kah? Kayak Jenderal Sudirman dulu. Apa jimat katanya Jenderal Sudirman? Saya kasih tahu jimatnya ya, kata Jenderal Sudirman. Ini yang cerita kemarin Ustadz Jazir, ketua Masjid Jogokarian. Beliau dapat ilmunya ini, sanatnya dari istrinya katanya. Istrinya Jenderal Sudirman sempat ketemu. Apa rahasianya Jenderal Sudirman itu? Apa jimatnya kalau bahasa mereka? Ada jimatnya kah Jenderal Sudirman tuh? Lolos terus, nggak pernah ketangkap sama Belanda. Padahal sudah dikepung. Suatu ketika itu sudah dikepung dengan di segala penjuru. Ternyata jimatnya Jenderal Sudirman itu satu, Pak. Beliau itu tidak pernah meninggalkan wudhu. Dalam kondisi apapun wudhu. Sulit air wudhu. Dan memang wudhunya itu sedikit aja, Pak.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda bil mud. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wudu dengan satu mud. Ini minum ini berapa mililiter tuh, Pak? Itu berapa tuh? Ini 60 aja. 60 nih ya? Oh, sedikitnya 60, 200 kali. Ini 220 ya. Nah, Pak, Bapak bisa nggak wudu? Jazakallah khair. Ngasih, Pak. Berarti ini udah mau selesai nih kalau udah bagi kue ini. Padahal ceritanya masih 2 jam lagi nih, Pak. Jadi berapa? 220 tadi ya. Bapak bisa nggak wudu 3 ini aja nih? 3 ini aja, Pak. Ini bikin 3 jadi 1 kali wudu. Udah bisa Ustadz, ini masuk wajah aja nih, Ustadz bikin wajah aja nih. Oh iya, bisa. Jadi membasuh wajah, apa lengkap lah, tangan, hidung, apa segala macam wajah sampai kaki itu hanya 1 mud. 1 mud itu perkiraan sekitar 675 ml atau 700 ml. Ini saya nyampaikan bukan sebagai direktur PDAM nih, Pak. Karena apa namanya, nanti dibilang wah ini pesannya PDAM jangan banyak-banyak pakai air, harus hemat, karena rata-rata pemakaian masyarakat Berau 35 meter kubik per bulan per pelanggan. Banjarmasin yang penuh dengan sungai di mana-mana, Pak, hanya 18 kubik. Samarinda itu hanya 26 kubik. Kita 35 kubik, Pak, pemakaiannya per pelanggan per bulan. Saya pernah wudu sedikitnya, Pak Direktur, ini Direktur PDAM wudunya dikit. Nah, sudah tegur sudah. Jadi saya bilang, Bu, ini bukan kampanye Direktur PDAM untuk hematan air, tapi bagaimana Rasulullah SAW itu memakai sumber daya itu hemat sekali. Jadi subhanallah. Jadi baginda Rasul SAW itu mencontohkan banyak hal dalam kehidupan kita ini, Pak, sehingga gampang bagi kita. Ini baru pembelajaran pertama ya, Pak, tentang informasi. Jadi kita kadang-kadang mengambil informasi itu tanpa tahu, bahkan tanpa mengklarifikasi ke orangnya. Oh, ini Pak Saiful, Ustadz ini pasti mau cerita tentang penyesuaian tarif PDAM kemarin nih, kenaikan nih. Belum Pak, belum. Itu nanti episode berikutnya insyaallah. Jadi kalau Abdullah bin Salam, Pak, nggak dengar dari orang, betulkah dia Nabi? Nanya langsung sama orangnya, ditesnya langsung. Ini saya dapat banyak celaan, caci maki, tapi saya nggak pernah ditanyain kenapa begini. Nah, tapi itulah. Nah, ini saya mau cerita tentang Rasulullah aja. Kita fokus sama Rasulullah SAW. Nah, jamaah rahimakumullah, sebenarnya masih 2 menit lagi nih, tapi ini agak lebih cepat kayaknya nih. Waktu Indonesia bagian STEAM ini, Pak. Ya, boleh tanya jawab ya? Atau sudah selesai? Oh, 10 menit ya, boleh. Atau kita tanya jawab aja. Ini baru pertama pembelajarannya tentang apa namanya, informasi, Pak. Tapi ini kalau sebenarnya kalau dijejer lebih banyak lagi, Pak, saya menemukan sepenggal kisah inilah yang membuat kalau kita, apa yang tidak kita pahami, ini karena kita tidak paham tentang sepenggal kisah ini, Pak. Sepenggal banget ini, Pak. Sepragmen aja nih yang membuat Indonesia sekarang, yang membuat Islam sekarang tertinggal dari negara-negara lain. Jadi ini menariknya hidup baginda Rasul itu, Pak. Ada orang mempertanyakan sepenggal episode kehidupan Rasul, nanya sama sahabat kecil Aba Umair, ya Aba Umair, ma fa'ala bin Nughair, wahai Aba Umair, kenapa burungmu yang kamu sering mainkan itu mati kah burungnya? Sekedar nanya itu, Pak. Sepele betul kehidupan Rasulullah, sepele seperti itu. Dalam riwayat sebutkan Imam Asy-Syafi'i itu menemukan lebih dari 100 kalau tidak salah itu masalah fikih dari sepenggal kisah, sepotong itu aja, Pak. Saking berharganya kehidupan baginda Rasul itu, Pak. Apalagi ini kisah antara pemimpin Yahudi dengan pemimpin Islam yang kemudian menjadi pengikut dari pemimpin Islam ini, Pak. Wah, ini besarnya luar biasa pengaruhnya terhadap kita di zaman sekarang, Pak. Cuman kita ini, Pak, nggak sadar betapa luar biasanya kita punya Nabi ini, Pak. Luar biasanya kita punya Nabi ini, nggak tahu kita. Jadi ya itulah, insya Allah dengan kita mempelajari kisah kehidupan baginda Rasul akan banyak hikmah yang akan kemudian muncul dalam kehidupan kita, yang insya Allah barokah dari Nabi itu, Pak, akan terbawa-bawa sampai kapanpun dalam tubuh kita ini.
Kalau kita memahami sepenggal aja baru tuh Pak, nanti apalagi seluruh kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin 3 menit aja mungkin pertanyaan kalau ada ini klarifikasi atau tambahan. Ya, berdoa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Pengalaman Ustaz yang ketiga dari pertanyaan Abdullah bin Salam itu. Ya. Kalau ada orang kesehatan mungkin bisa klarifikasi. Pak. Ya. Sel telur apabila dia muncul duluan, maka dia insya Allah dia akan laki-laki. Tapi apabila sel telur tidak siap di dalam, dibuai oleh yang laki-laki, insya Allah itu perempuan. Iya, iya. Dan alhamdulillah anak Coba itu ya. sudah mencoba 90% begitu. Begitu ya, betul. Iya, jazakallah tambahannya Pak. Ini menarik Pak, karena kalau saya nggak tahu ilmunya Pak, tapi terjadi. Jadi anak saya lah. Antara pemanasan dan tidak. Nah. Jadi alhamdulillah Pak qadarullah, saya punya anak pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiga perempuan, keempat laki-laki. Jadi kayak selang-seling. Jadi kata orang, ilmunya apa Pak Saiful? Kok bisa kayak diatur gitu, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki? Nah, saya bilang saya belum tahu ilmunya. Tahu ilmunya belakangan. Jadi apa namanya hadis Rasul. Sebenarnya ada lagi Pak riwayat-riwayat yang lain yang mendukung, yang itu didukung juga sama teori-teori kesehatan yang Bapak bilang tadi. Ya memang nanti yang ahlinya lah. Ya Pak Akbar siapa tahu bisa menjawab orang-orang kesehatan nanti kan. Yang jelas semua kehidupan baginda Rasul itu ajaib Pak. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya sama Abdullah bin Umar dan beberapa sahabat, ya Ummul Mukmin, tolong ajari kami apa yang menurut Anda yang ajaib dalam kehidupan Rasulullah. Menangis Ummul Mukmin Pak. Di balik tabir nih beliau bicaranya nih, menangis Ummul Mukmin. Kenapa? Kullu amrihi ajaban. Semua peristiwa beliau itu ajaib semua. Nggak ada yang nggak ajaib. Tapi kalau kamu mau tahu yang paling berkesan bagi saya, suatu malam beliau datang padaku, kemudian beliau sentuh kulitku, kami bersentuhan kulit dengan kulit seperti suami istri. Tiba-tiba beliau mundur, beliau minta izin untuk malam itu menghabiskan waktunya bersama Allah Subhanahu wa taala, dan aku ikhlaskan. Jadi ajaib Pak. Jadi aneh kalau seandainya ada orang tidak masuk Islam kalau bertemu sama Rasulullah. Ya kebayang nggak kira-kira orangnya itu gimana? 2 pekan yang lalu atau berapa pekan yang lalu saya cerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu ketika diajak sama Rasulullah, didatangi rumahnya, bukan dipanggil ya Pak, didatangi rumahnya sama Rasulullah, diajak pergi ke Mekah, ke Madinah. Itu kata ya buku bisiddatil farah. Kata Aisyah, ayahku itu Abu Bakar As-Siddiq itu menangis karena saking senangnya. Ada nggak orang menangis karena senang Pak? Biasa orang nangis semua sedih. Ini enggak, menangis karena kesenangan. Padahal Pak, ini orang mau diajak mempertaruhkan nyawa. Sampai seperti itunya orang senangnya, cintanya dengan Rasulullah itu kayak apa kira-kira Rasulullah itu orangnya Pak? Jadi kita itulah makin lama kita baca kehidupan Rasulullah itu, ya Allah luar biasanya beliau itu. Dan beruntungnya Pak kita ini Pak, meskipun nggak bertemu dengan Rasulullah, kita ini lebih ajaib lagi. Seperti yang pernah saya ceritakan juga beberapa pekan yang lalu, ketika dialog Jarajah dengan Khalid sebelum Jarajah Panglima Romawi masuk Islam. Kata Khalid, kalau kamu masuk Islam lebih hebat daripada saya. Kenapa? Karena kalau saya masuk Islam wajar. Orang saya dengan telinga kami dengar kehebatan keajaiban beliau, mata kami melihat keajaiban beliau, hati kami merasakan getaran keajaiban beliau langsung. Kalau kami masuk Islam ya biasa aja, nggak ada anehnya, nggak ada ajaibnya, nggak ada hebatnya. Tapi kalau Anda belum pernah bertemu, belum pernah mendengar, belum pernah merasakan berinteraksi langsung dengan beliau, tapi Anda masuk Islam, wih, hebat betul Anda itu. Pahalanya pasti lebih gede katanya dia. Jadi Pak, kita ini mudah-mudahan seperti Jarajah atau orang-orang yang masuk Islam setelah Rasulullah wafat, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan kecintaan beliau karena kita mencintai beliau meskipun belum pernah bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas subuh hari ini, dan insyaallah semakin cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan di akhirat kala kita mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan amal ibadah yang terbatas sekalipun kita akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu beliau kelak di surganya kelak.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.